Selamat malam Jimmy-mania, bertemu lagi di segmen Teknik Corner. Nah, segmen Teknik Corner kali ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya, tidak membahas soal sisi teknis motor MotoGP, melainkan ada yang lebih menarik lagi. Dan apakah itu? Langsung saksikan saja tayangan yang sudah disiapkan oleh tim MotoGP Trans 7 berikut ini. Siapapun yang melihat tayangan ini, pastinya terhibur saksikan adu kencang roda 2 di atas lintasan. Karisma dan kegarangan para rider, melihat kerja keras kru, dan juga riuh rendah penonton yang hadir adalah sesuatu yang ditunggu dari pekan ke pekan di sirkuit balapan. Besarnya animo masyarakat atas olahraga motorsport dari tahun ke tahun membuat berbagai pihak mengimpikan Indonesia bisa menggelar event akbar MotoGP di negara sendiri, seperti yang dulu pernah dilakukan sebelum milenium baru. Setelah beberapa kali mengajukan diri, akhirnya Dorna sebagai pemegang hak komersial MotoGP mengumumkan akan menggelar Grand Prix Motorcycle Racing di Indonesia pada tahun 2021. Dari sekian opsi, kawasan ekonomi khusus Mandalika dipilih sebagai tempat penyelenggaraan. Mandalika merupakan street circuit yang dihomologasi untuk kejuaraan MotoGP dan Superbike. Nantinya area ini juga akan jadi kawasan wisata terintegrasi yang punya pemandangan pantai pasir putih dan perbukitan yang indah. Sayangnya, pandemi melanda dan tahun 2020 berjalan tak seperti yang diduga. Lalu bagaimana dengan pembangunan sirkuit dan juga kesiapan yang menyambut MotoGP musim 2021? Nah, GP Mania, sekarang kita sudah tersambung dengan Bapak Happy Harinto selaku Direktur Strategi dan Komunikasi dari Mandalika Grand Prix Association. Yuk, langsung aja kita tanya-tanya terkait persiapannya untuk MotoGP tahun 2021 nanti. Halo Pak, apa kabar? Pak Happy Harinto? Alhamdulillah Mas Joni, baik. Oke. Gimana kabar, sehat ya? Amin, alhamdulillah Pak, sehat juga. Nih, saya langsung akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Happy. Ya, pertanyaan pertama adalah, nah kita tahu bahwa Mandalika ini memiliki sirkuit dengan konsep jalan raya sebagai persiapan untuk menggelar MotoGP Indonesia tahun 2021. Ya. Sudah sejauh mana sih perkembangannya Pak? Karena rencana awal kan mestinya Mandalika sirkuit ini sudah selesai di tahun 2020 ini Pak. Ya, oke. Pertanyaan yang menarik nih. Jadi memang udah seperti kita ketahui bersama, itu pandemi COVID di Indonesia ini kan dimulai dari awal tahun ya. Itu yang membuat pembangunan sedikit terhambat. Ya, gitu. Karena banyak penyesuaian dari sisi protokol ya Mas, saya terutama ya. Kesehatan pekerja kita terlambat sekitar 2 bulan lah. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi yang nggak kita sangka sama sekali. Namun terlambat itu bukan jadi halangan sih buat kita. Kita punya target bersama dengan PT PP, TBK, perusahaan yang memang sudah terpercaya, seluruh infrastruktur itu nanti Juni maksimal sudah harus selesai. Karena Juni itu adalah final homologation dari FAM dan dari Dorna nantinya. Nah, saat ini progres konstruksi sirkuit MotoGP Mandalika per 7 November kemarin, karena kita ada report itu per 2 minggu, itu sudah mencapai 87,5% ya. Untuk groundwork 97,31, kemudian progres ground improvementnya juga, sedangkan pengaspalan yang ini pengaspalan lapisan atas ya, itu sudah mencapai 23,7. Nah, ada pembangunan yang diperkirakan ini selesainya itu di bulan Desember ini, karena ini sangat krusial sekali. Ini adalah tunnel ya, kita punya tunnel di sisi utara. Tunnelnya tunnel besar, panjang. Jadi untuk masuk ke dalam sirkuit. Nah, ini tunnel ini yang jadi kuncinya nih. Desember sudah selesai, panjang di sisi utara sendiri 65,5 meter. Kedalamannya 7,35 meter. Dan sisi selatan itu sampai dengan 119 meter.
kedalamannya 6 meter. Nah, ketika pekerjaan tunnel ini masuk pada pekerjaan top slab, ini akhirnya nanti kita masuk pada pekerjaan final pengaspalan. Nanti semua masyarakat Indonesia bisa melihatnya. Kira-kira seperti itu dari sisi sirkuit. Kemudian dari sisi yang lainnya yang disiapkan tentunya dibantu oleh pemerintah yang sudah sangat luar biasa sekali dikoordinir oleh Kemenko Marves. Itu sudah banyak hal yang dilakukan. PUPR contohnya mereka sudah membuat jalan ya menuju sirkuit itu 17,5 kilo, jadi bypass jalannya. Angkasa Pura juga seperti itu, sedang menyiapkan untuk runway-nya dari 2750 menjadi 3.300, itu karena nanti akan mendarat pesawat 777 atau 747. ASDP juga, Pelindo juga, Kemendes, Kemenkes, Telkom, PLN, dan masih banyak yang lain. Oke. Kira-kira seperti itu, Mas Jan. Oke, Pak Happy. Kemudian yang pertanyaan kedua nih, Pak. Mohon tanggapannya nih terkait jadwal sementara MotoGP 2021 yang sudah resmi diumumkan oleh FIM dan Dorna Sport. Ternyata MotoGP Indonesia belum terdaftar pada jadwal sementara tahun depan dan malah masuk ke daftar cadangan atau reserve list. Dan juga ini reserve list ini bersaing dengan Autodromo Internasional do Algarve dan juga sirkuit Igora Drive Rusia. Bagaimana nih Pak tanggapannya Pak? Oke, ya. Nah ini yang pertanyaan juga yang banyak ditanyakan kepada kami dari DNGTA Mandalika Grand Prix Association. Coba kami jawab bahwa kita tahu bahwa professional calendar itu memiliki arti sementara ya Mas ya. Betul. Artinya masih sangat bisa berubah. Contohnya tahun 2020 ini, lebih daripada 6 negara yang nggak bisa menyelenggarakan event balap kan. Karena COVID ini ada Qatar, ada Amerika, ada Argentina, ada Jepang, Thailand, Malaysia, dan sebagainya. Nah, hingga akhirnya balapan untuk bisa mencapai kuota dilakukan kan back to back ya. Back to back diulang di sirkuit yang sama. Betul. Atau di negara yang sama tanpa penonton. Dan ini tergantung dari negara yang bersangkutan juga, boleh enggaknya melakukan sebuah kegiatan event. Mengenai masih dicadangkannya ini, berkaitan dengan homologasi. Wajarlah, kiranya bila sirkuit Mandalika ini yang baru pertama kali mengadakan balap ini untuk dihomologasi. Semua sirkuit di dunia setiap tahun itu juga dihomologasi kok Mas. Nah contohnya nyatanya sekarang nih ya, balapan yang sekarang kita tonton di seri Portimao Portugal. Hari ini balap, tahun depan masih dihomologasi ulang. Ada juga Kimi Ring, Finlandia, yang sudah line up tanggalnya, tapi tetap aja masih dihomologasi. Jadi setiap tahun itu semua sirkuit di dunia itu pasti dihomologasi. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Happy, pertanyaan terakhir. Statement dari MGPA ini Pak, berapa persen sih kemungkinan pihak Dorna akan memasukkan Indonesia ke dalam kalender balap resmi tahun depan? Oke, kalau ditanya persen nih, faktanya kita semua belum tahu apa yang terjadi di 2021. Satu, mengenai travel restriction dan virus corona ini, seperti apa penanganannya? Di seluruh negara penyelenggara, terutama di awal musim depan ya. Yang terpenting adalah Dorna benar-benar berniat untuk balap di Indonesia di 2021. Dan kalau mereka tidak percaya sama kita, nggak mungkin lah kita ada di kalender walau di reserve date, ya kan Mas, seperti itu. Nah, dengan adanya virus corona ini dan pandemi global akan sulit sekali menentukan persentase dari tiap balapan. Apakah Dorna akan menyelenggarakan balapan di Amerika? Atau di Argentina? Atau testing di Malaysia awal Februari? Yang jelas saat ini kita sudah melakukan persiapan itu sebaik-baiknya di Mandalika. Itu tujuan utama kami. Dan ini bukan masalah ini bukan isu global loh, dan bukan isu lokal. Ini isu global, bukan isu negara, kan kayak gitu. Tapi intinya gini, kami yakin usaha itu nggak akan mengkhianati hasil ya. Kami terus bekerja untuk 2021. Manusia boleh berusaha, hasilnya Tuhan yang menentukan kan. Tujuan kami adalah lolos homologasi di bulan Juni besok 2021, dan kami tetap optimis melihat persiapan ini Indonesia akan lolos homologasi. Kira-kira seperti itu. Oke Pak Happy Haryanto, terima kasih atas penjelasannya dan telah bergabung di Teknik Corner kali ini. Sampai jumpa Pak Happy. Sampai jumpa Mas Joni, sehat selalu. Amin. Ya, demikian tadi Teknik Corner yang saya bilang spesial terkait dengan perkembangan MotoGP Indonesia di Mandalika.
Demikian Teknik Corner edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi Teknik Corner berikutnya. Sampai jumpa.